Salam jumpa lagi teman-teman. Kelihatannya ada yang aneh nih dari cara pemerintah menyampaikan informasi tentang pemberian izin untuk obat tertentu ya, untuk obat COVID-19. Jadi kita mesti nanti lihat komparasinya. Enggak, ini ada yang aneh dan kita bisa buktikan bahwa ada komunikasi yang tidak elegan di sini. Boleh. Dalam kasus ini. Oke. Saya kenalin nih, obat namanya Ivermectin. Jadi Mas, lewat Bu Sofia Koswara dari PT Harsen Lab. Ivermectin ini laporannya udah dipaparin ke Pak Muldoko. Nah, Bapak kan memang ketua HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tapi juga sekaligus kepala KSP, Kantor Staf Kepresidenan. Nah, alhamdulillah responnya positif. Bapak Muldoko mengarahkan untuk agar Ivermectin ini diurus perizinannya. Jadi singkatnya gini, Ivermectin itu obat antiparasit sebagai obat infeksi akibat cacing gelang. Hubungannya dengan COVID apa? Penelitiannya Monash University sama University of Melbourne, Australia. Ivermectin ini memiliki efek antiviral yang berhasil mengurangi angka perkembangan virus sebesar 99,8%. Catat tuh. Masa sih? Dalam waktu 48 jam. Jadi wajar lah kalau pemerintah support. Penelitiannya juga waktu di India yang kasusnya parah itu. Obat tersebut dinilai berhasil menurunkan jumlah kematian hingga 25% dan memangkas jumlah orang yang terinfeksi hingga 80%. Wow. 80%. Itu berita dari Reuters. Ya. Walaupun ya WHO sendiri sih ngeluarin peringatan untuk nggak pakai. Nah, di sini nih bisa jadi penangkal ya dari yang bilang kalau pemerintah itu. Ini buktinya nggak selalu sejalan dengan WHO pemerintah itu. Dalam hal ini pemerintah dan WHO berseberangan. Soal obat cacing. Jadi ini bukan tentang WHO lah, tapi yang penting adalah kepentingan kita sendiri. Apa yang paling menguntungkan buat kita, ya gak? Lama bro kalau harus nunggu arahan dari WHO. Jadi thanks banget nih buat pemerintah yang udah support banget sama Ivermectin. Pokoknya Ivermectin ini harus diproduksi massal ya, dalam jumlah sebesar-besarnya. Tolong Pak dikawal Pak ya. Terus support terus Pak, kami mau Ivermectin untuk rakyat Indonesia. Kita lawan COVID-19. Tadi untuk kepentingan kita, ya mungkin memang Indonesia, itu Mas. Ada kalian. Maksudnya kepentingan Indonesia. Oh, kirain kepentingan kalian. Mohon maaf ya, jadi saya bukan bersedih atas kebahagiaan obat cacing beserta para afiliasinya yang mendapatkan izin sebagai bagian dari obat COVID-19. Benar. Iri. Mungkin. Tapi begini ya. Jangan iri dong. Jangan-jangan memang benar di zaman sekarang itu seperti yang dikatakan Sujiwo Tejo. Daripada tenaga dalam, lebih kuat tenaga orang dalam. Nggak ada orang dalam di sini. Apa buktinya? Dari berita-berita ini kita bisa menarik kesimpulan. Coba baca beritanya. Bapak Muldoko mendukung obat cacing untuk jadi obat COVID-19. Lalu, sejurus kemudian keluarlah kebijakan dari kementerian lain, dan setelah kebijakan dari kementerian lain yang pro terhadap obat cacing itu sebagai bagian dari obat COVID-19 dikeluarkan, kemudian Bapak Muldoko mengeluarkan berita yang berisi tentang pujian kepada kementerian itu karena bereaksi cepat, karena sudah mengizinkan produksi obat cacing itu menjadi lebih banyak supaya bisa support ke COVID-19. Mas, kementerian itu memang bergerak cepat. Ya. Memang harus cepat. Ya, oke lah. Terlepas apapun ya yang terjadi di balik itu, atau apapun benefitnya bagi bangsa dan negara, kalaupun ada, tapi ada yang aneh dari cara berkomunikasi pemerintah. Apa? Ada yang aneh ketika yang muncul dalam pemberitaan seperti itu, sebab
kita jadi mudah kok, itu bisa kebaca. Kita mudah untuk mengambil kesimpulan ada apanya Gak ada apa-apa. ketimbang manfaatnya untuk penanganan COVID-19 di negara kita tercinta. Padahal di sisi lain kita ini sudah jauh lebih lama lah mendengar tentang vaksin Nusantara yang dipresentasikan oleh Dr. Terawan. Kita sudah banyak menerima catatan berita tentang manfaat dari vaksin Nusantara yang jauh lebih lama ketimbang obat cacing yang baru-baru ini aja. Tapi kan yang penting buktinya, Mas. Tapi kenapa cepat-cepat keluar izin dan restu dan dukungannya itu justru untuk yang baru ini, yang obat cacing ini, ketimbang vaksin Nusantara mungkin kita udah bisa tracking ya historisnya, manfaatnya seperti apa, kemudian nggak masalah. ya memang bahkan ya sekarang susah untuk digunakan karena nggak ada dukungan seperti terhadap obat cacing ini. Orang yang mau pakai vaksin Nusantara harganya mahal. Coba Memang baca mahal, tulisan Bapak Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Tidak Bela Vaknus itu vaksin Nusantara. Oh, saya kira tidak bela Sampai bertanya tentang 3 hal untuk mendukung vaksin Nusantara supaya dapat perhatian dan dukungan yang sama seperti yang didapatkan obat cacing. Pertama, harus disebut apa jenis barang itu, maksudnya vaksin Nusantara. Sebab sampai saat ini tidak diakui sebagai vaksin, tidak diakui sebagai obat seperti obat cacing, bukan terapi karena hanya untuk mencegah, bukan jamu, dan bukan makanan atau minuman. Kedua, siapa yang harus memberi izin supaya barang itu bisa dipakai? Siapa atau lembaga apa yang harus menguji supaya izinnya bisa diproses? Ketiga, COVID-19 masih marak seperti sekarang dan varian-varian baru muncul. Apakah barang seperti vaksin Nusantara ini diperlukan? Kan tentunya diperlukan. Kenapa diperlukan? Nah, ini saya masih mengutip catatan Pak Dahlan Iskan ya. Ya, monggo. Barang yang dalam hal ini adalah vaksin Nusantara ketika disuntikan kepada masyarakat di Indonesia, sampai 17 hari kemudian tidak ada keluhan apa-apa. Nggak ada meriang, nggak ada panas, nggak ada sakit lah. Pada hari ke-18, itu orang yang disuntik itu kemudian memiliki antibodi dengan angka antara 160 sampai 200 terhadap COVID-19. Jadi selain itu juga memiliki proteksi terhadap COVID-19 dengan angka yang meyakinkan antara 48 sampai 94 supaya tidak gampang tertular COVID angka itu. Nah, sudah ada fakta-fakta positif itu, tapi Kenapa justru kita latah sama barang lain dan vaksin yang berasal dari impor aja? Jadi gini. Jadi maksud saya, boleh nggak vaksin Nusantara juga mendapat perlakuan yang sama dengan obat cacing tadi itu? Dapat pembelaan dari pemerintah, dari pemangku kepentingan. Biar apa? Supaya digunakan oleh masyarakat lebih banyak. Supaya masyarakat bisa melihat jelas gitu bahwa pemerintah juga pro sama buatan dalam negeri untuk penanganan COVID-19 ini. Dari situ terlihat narasi pemerintah seperti apa.